Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan Anies Rashid Baswedan dan juga Mohaimin Iskandar kini telah berhasil untuk mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum tepat pada hari pertama pendaftaran dibuka yaitu 19 Oktober yang lalu. Dan juga sudah melaksanakan pemeriksaan kesehatan. Namun publik juga tidak akan lupa bahwa pasangan ini cukup instan dideklarasikan dan prosesnya cukup instan tanpa terlihat begitu. Langsung kita tanyakan dengan calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan, Pak Mohaimin Iskandar atau yang kita akrab panggilnya Caimin ya Cak ya. Caimin, apa kabar Cak? Alhamdulillah baik, senang sekali bisa ketemu. Tiba di Magelang pukul berapa Cak tadi? Jam 3 malam sampai Magelang, dari sana naik kereta dari Jakarta 8.30. Alhamdulillah sampai Magelang jam 3 pas. Oke, Caimin ini kan kita sama-sama tahu ya Cak ya, prosesnya cukup cepat begitu deklarasi Caimin dengan Mas Anies kemarin di Surabaya. Itu chemistry yang dibangun bagaimana Cak dengan waktu yang cukup singkat begitu? Ya, saya bersyukur bahwa akhirnya saya bisa bersama Mas Anies dengan image kesan yang instan sehingga mengejutkan. Efek kejutnya ini yang saya kira menyenangkan ya, sehingga mendapatkan respon yang sangat efektif di masyarakat. Kenapa efek kejut? Karena hampir kira-kira 10 tahun ya saya sama Mas Anies ini pada posisi ingin bersama tapi tidak memungkinkan. Masing-masing tidak menyangka bisa ketemu karena posisinya yang sulit ya. Posisi sulit, kita pada posisi yang agak berdemarkasi. Saya di koalisi pemerintah, Mas Anies lebih condong ke koalisi oposisi, gitulah kira-kira. Sehingga pertemuan ini mengejutkan. Tapi secara chemistry sebetulnya ini adalah mimpi lama. Mas Anies mimpi bareng sama saya mimpi sama Mas Anies sudah lama. Baik karena kita pernah sama-sama di Jogja bareng, berjuang mengganti rezim Orde Baru menjadi demokrasi. Cita-citanya sama, perubahan dari situasi yang tidak demokratis menjadi demokratis. Ini kemudian reuni begitu, reuni sekaligus cinta bersemi kembali gitu. Makanya chemistry-nya amat sangat nyambung dan adaptasinya cepat sekali. Berarti latar belakangnya bukan hanya karena kekecewaan begitu Cak, tapi memang karena ada kecocokan. Ya, Jadi gimana Cak berarti? sebetulnya kerinduan, keinginan sama-sama ada dari dulu. Tapi PKB dalam posisi bersama Pak Jokowi itu adalah bagaimana mengoptimalkan bersama Pak Prabowo waktu itu. Ya, semaksimal mungkin kita berusaha dan ternyata hikmah di balik itu ya inilah ketemu dengan Mas Anies sehingga kita bisa bareng dan dari segi chemistry-nya memang nyambung gitu ya. Apalagi saya di perintah Kiai ini udah lama ya. Semua rangkaian ini pada dasarnya adalah perintah Kiai. Sudah setahun 2 tahun yang lalu Kiai mendorong saya tapi saya tidak berani nerima, tidak bisa berani nolak. Artinya secara spiritual itu memang sudah didorong lama sama kiai-kiai kita. Oke, Caimin kan juga pernah mengatakan bahwa sebelum menjadi pasangannya Mas Anies ini sudah menginfokan kepada istana kalau akan bergabung dengan Koalisi Perubahan ya Cak ya. Apakah kemarin waktu pendaftaran menjadi pasangan pertama yang daftar ke KPU juga info kepada Pak Jokowi mungkin? Oh enggak, saya kira ini sudah menjadi kewenangan masing-masing koalisi. Tapi saat saya deklarasi sama Mas Anies kan karena memang ya sopan santun politiknya harus begitu. Sehingga saya harus pemberitahuan kepada Pak Jokowi. Tapi untuk proses selanjutnya tentu ini masing-masing dan saya berbahagia hari ini Pak Jokowi membuat pernyataan bahwa seluruh anak-anak Indonesia siapapun punya kesempatan yang sama, silakan rakyat yang memilih apakah Anies, apakah Prabowo, apakah Ganjar. Artinya berarti Caimin merasa bahwa ada dukungan juga dari Pak ya, saya Jokowi kira Presiden pada posisi mengambil posisi tengah ya yang saya kira semua harus menghormati posisi Presiden yang netral. Udah ada rencana untuk bertemu belum sih Cak? Belum, saya sih akan... Atau komunikasi setelah pendaftaran mungkin bertemu bertiga sama Mas Anies? Nanti kita cari waktu beliau. Oke. Caimin ini kan kita kalau ngelihat kemarin 1 hari sebelum pendaftaran di rumah Mas Anies kan Caimin datang bersama keluarga dengan anak-anak begitu memboyong anak-anaknya ikut. Ini kan terlihat begitu hangat. Ini dan juga sudah menyatakan bahwa anak-anak ini punya grup sendiri gitu ya. Itu memang settingan seperti itu atau memang mereka sudah dekat sejak awal setelah dideklarasikan atau gimana Cak? Ya, saya tidak menyangka
anak-anak saya itu tidak pernah mau terlibat di politik. Mungkin mereka merasa lebih baik bagi tugas lah, yang politik biar bapaknya, yang lain anak-anak gitu. Bahkan quote and quote agak alergi dengan politik. Tapi saya kaget begitu ada pertemuan anak-anak dengan anak-anaknya Mas Anies itu lalu bikin grup, anak-anak lebih semangat berpolitik gitu. Malah keliling berbagai daerah, bikin Ikut juga ya, Cak, ya? beberapa event. Ini artinya anak-anak terpanggil untuk bareng-bareng mendorong apakah cita-cita, apakah harapan gitu bersama-sama. Tidak ada ketakutan begitu, Cak. Kalau kita lihat kan ini dari zaman pertama Mas Anies dideklarasikan dengan Partai Nasdem, dengan Pak Surya Paloh begitu. Banyak sekali penjegalan begitu. Tidak takut akan berdampak kepada keluarga, tepatnya ke anak gitu, Cak? Iya, berpolitik ini selalu akan ada banyak tantangan, hambatan, kemudian serangan. Anak-anak selama 25 tahun saya di dunia politik sudah sangat terbiasa. Bahkan rumah kami diteror, rumah kami dilempar santet, itu sudah biasa. Jadi buat anak-anak itu sesuatu yang istilah bahasa Jawanya itu menter. Menter itu kebal. Berarti udah kebal dengan begitu kebal. Ya. Sejauh ini pernah ada setelah deklarasi kemarin, apakah ada misalnya perlakuan tidak enak begitu kepada keluarga atau bagaimana, Cak? Ya kalau kepada keluarga yang terakhir malam-malam jam 2 tiba-tiba ada yang melempar kain putih ke rumah gitu. Terus kemudian penjaga ngejar nggak keburu gitu. Itu ya teror-teror magic begitulah yang ya anak-anak sih menganggap itu sering terjadi biasa. Berarti tidak dianggap sebagai hal yang memang disengaja atau dari mungkin ada tanda kutip penjagalan juga begitu, Cak, sekarang? Ya itu bagian dari kompetisi yang memang terjadi. Tapi kalau penjagalan saya kira setelah mendaftar semuanya sudah tahu. Dan sudah tidak bisa lagi dijegal, akan terus berjalan sesuai dengan planning, tahapan-tahapan dan seluruh mekanisme yang ada di KPU. Oke. Caimin, kalau misalnya kita mengingat tanggal 19 Oktober kemarin pas pendaftaran ya, Cak, ke KPU, itu kan masa dan semua yang mengantarkan Caimin dan Mas Anies ini cukup banyak begitu, sepanjang Nasdem Tower hingga KPU. Dan Caimin ini tidak pernah berhenti tersenyum, menyapa semua yang datang, yang hadir begitu. Pernah capek nggak sih, Cak, sebenarnya? Bukan hanya tersenyum, pada nggak lihat saya itu nangis terseduh-seduh. Karena apa? Ketika saya beriring-iring itu pertama, ada teman-teman saya yang sudah 20 tahun nggak ketemu, berjejer di pinggir trotoar. Berteriak-teriak dada, itu teman-teman saya di Jogja dulu. Ada juga yang di pinggir mobil tiba-tiba ikut narik-narik tangan saya. Yang ya terharu saya bagaimana kok tiba-tiba bisa reuni puluhan tahun nggak ketemu. Mereka terpanggil untuk datang, saya sendiri sudah lost kontak selama ini dengan mereka. Dan juga banyak tokoh-tokoh masyarakat yang hadir di pinggir jalan, anak-anak yang semangat, itu terharu. Sehingga kalau saya nggak ngimbangi mereka, saya rasanya merasa bersalah. Sehingga saya harus semangat terus. Saya sapa ini berdarah-darah ini karena ketarik-tarik oleh teman-teman itu. Nah, bahkan saya diprotes sama teman saya, ngapain sih ayah gini-gini segala gitu. Loh, lah di sananya begini, saya juga nggak begini, nggak tahu apa ini begini. Ternyata begini ini love. Jadi Caimin ikut membalas gitu ya, Cak, ya? Gitu. Karena ya itu bagian dari respon saya. Saya bersyukur sejak berangkat direstui orang tua, didoakan orang tua, diberangkatkan dari PKS dengan Yalal Waton, diadzani di kantor PKB, digembleng dengan doktrin NKRI oleh teman-teman di Nasdem. Jadi lengkaplah semua ini menjadi satu rangkaian yang ternyata yang hadir itu histeris, semangat dan motivasinya. Setelah saya lacak juga mereka datang semalam sebelumnya, tinggal di masjid, nggak bisa bayar hotel. Terima kasih juga takmir masjidnya yang memberi ruang, kesempatan bahkan konsumsi. Ini patut diapresiasi spiritnya. Bahkan tadi malam perjalanan saya dari Jakarta naik kereta ke Magelang ini, saya ketemu banyak orang yang
sejak acara pendaftaran baru pulang gitu. Ada rame sekali. Masih ketemu berarti di Masih jalan? ketemu dia masih belum balik dari pendaftaran tanggal itu. Nah, ini menunjukkan partisipasi keinginan perubahan itu begitu keras ya, begitu kuat gitu. Artinya dengan survei selalu menjadi posisi ketiga, tidak masalah? Karena Nggak masalah. Survei yang jelek itu buat saya justru motivasi. Saya jadikan kesempatan untuk marahin anak buah. Nih, survei jelek, kalian nggak kerja. Karena modal saya itu modal lebih banyak merentah anak buah. Model kerja saya semua tahu uang terbatas, anggaran terbatas. Tapi kita punya organisasi yang solid, kuat, rapi. Suatu hari Pak JK itu keliling Kalimantan, di perbatasan Malaysia sana ada bendera baliho saya, bendera dan baliho saya. Pak JK, gila ini di hutan-hutan begini masih ada gambar Muhaimin Iskandar. Siapa yang duitnya banyak banget ini Muhaimin sampai sini, saya bilang. Kalau ada gambar begitu berarti ada anak buah saya di sana. Minimal ada anggota DPRD di sana, saya bilang. Itulah bukti bahwa saya menggunakan jejaring hierarki organisasi struktur saya efektif sekali. Efektif ya Cak ya. Jujur aja ada satu dua yang kayaknya Pak Jokowi akan dirugikan oleh perilaku-perilaku yang membuat kewibawaan pemerintah itu turun. Ya, tadi kalau kita sudah membahas soal chemistry, kecocokan antara Muhaimin Iskandar atau Caimin dengan Mas Anies pasangannya, sekarang kita mungkin bisa masuk ke pembahasan soal Jawa Timur, suara Jawa Timur, soal NU, dan pasca deklarasi kemarin Pak Ganjar dengan Mahfud MD, begitu ya Cak ya. Gimana? Pertama, melihat setelah deklarasi di Surabaya kemarin, September, itu kalau kita melihat kan bahwa hasil-hasil survei, saya membaca dari Litbang Kompas, dari berbagai survei yang lain mengatakan bahwa masih stagnan, Cak. Ya. Dari Caimin sendiri bagaimana, Cak? Menggerakkannya seperti apa? Yang pertama soal survei. Survei itu ibarat orang mengambil gambar dari sebuah objek gambar, itu tergantung angle-nya. Kalau angle-nya dari sudut sini berbeda dengan angle dari sudut sini. Makanya survei itu ada yang skalanya angle-nya utuh, ada yang parsial dari angle itu. Kenapa saya tidak muncul di survei-survei itu? Karena pertanyaan yang dipilih presiden siapa saja. Siapa saja yang kamu pilih dari nama-nama ini? Nama saya nggak dimasukkan. Itu angle, sah-sah saja. Tapi saya tidak mau kalah. Saya ingin tahu persis. Saya ini orang Jawa Timur. NU sebelum lahir, karena bapak ibu saya dinikahkan pendiri NU, berarti kan NU saya sebelum lahir. Orang tahu persis saya every day, every time mengabdi melalui organisasi, melalui PKB, membantu NU sampai tiap hari. Nah, mana mungkin kok ada survei yang menyatakan popularitas saya dan elektoral saya di kalangan NU paling rendah gitu kan. Itu kan nggak make sense buat saya. Akhirnya saya minta bantuan teman saya, Pak EF melalui Polmark, itu survei deh tolong, benar-benar yang objektif, jangan karena saya yang minta, potret yang sesungguhnya kayak apa. Nah, salah satu yang hasilnya yang cukup saya bangga adalah ketika ditanya siapa calon presiden menurut orang Jawa Timur yang paling tepat, 3 besar saya, 1 Ganjar, Prabowo, saya. Anies di bawah saya, Mahfud jauh di bawah saya, Khofifah di bawah saya jauh. Itu yang salah satu membuat saya yakin Jawa Timur no problem, nggak ada masalah. Nanti kita lihat, saya yakin pun hari ini sudah bisa dilihat beberapa survei yang dilakukan itu sudah margin errornya 3 calon ini sudah sama, seimbang. Seimbang, rata-rata 30-an semua. Kalau 30-an kan berarti 90, sisa 10. Sekarang tinggal rebutan 10%. Nah, menurut saya kerja keras ya kepada semua teman-teman saya di seluruh daerah. Kita ini berebut 10%. Ketat sekali. 10% dibagi 3 calon.
Ini kesimpulan terakhir saya dari data survei-survei yang saya lihat 30-30-30. Kasarannya gitu, margin errornya. Berarti ya 90% terbagi, tinggal 10%. 10% ini ketat gitu. Insya Allah 10% ini akan menentukan siapa yang pemenangnya. Karena itu saya minta sudah sekarang teman-teman di bawah saya harus kerja sekuat tenaga. Tetap pede karena kita sudah sejak awal sudah memprediksi siapapun yang akan menjadi kompetitor kita sudah harus siap sistem dan cara kerja kita. Walaupun anak presiden yang mungkin di koalisi sebelah akan dideklarasikan begitu, Cak? Siapapun kita sudah siap. Oke, Caimin, ini kan kalau kita melihat juga kemarin PBNU kan juga cukup keras begitu ya, mengkritik. Dari Caimin pun juga mengomentari beberapa statement-statement yang cukup keras begitu. Artinya memang ini memang terus akan pecah atau beda pendapat atau seperti apa sih, Cak? Saya kira nggak ada yang kritik keras ya. PBNU itu kan ingin menunjukkan bahwa tidak ada satupun yang didukung dari PBNU, menunjukkan netralitas. Nah, kalau ada yang nyerang itu personal-personal yang saya nggak mau tanggapi kan waktu itu, saya juga nggak tanggapi, saya anggap nonsens lah, nggak terlalu signifikan untuk ditanggapi. Signifikan ya. Tidak pakai baper berpolitik. Aduh, enggak lah, apalagi kualitas ya yang tidak terlalu signifikan begitu ya, menurut saya tidak perlu dikomentari. Oke. Abaikan. Waktu kemarin orasi pasca pendaftaran, itu kan di KPU, Mas Anies mengatakan bahwa meminta maaf bahwa ada yang kecewa karena sempat berpendapat bahwa tidak bisa berlayar begitu ya perahu ini gitu. Caimin mendakapinya bagaimana, Cak? Memang ada seperti Caimin merasakan? Ada yang terus berkuar-kuar bahwa saya akan di ujung akan belok kemana, terus Nasdem akan lari kemana, tidak mungkin akan sampai pendaftaran. Baik itu yang pengamat, baik itu politisi, baik itu orang yang nggak suka sama kita, semua meyakini tidak akan sampai mendaftar. Nah, ternyata tidak terbukti. Kita solid, 3 partai sudah mendaftar dan insya Allah solid terus gerak dan bekerja untuk kemenangan. Karena kalau kita lihat kan juga gesture dari Caimin sendiri dan juga sosok Caimin ini cukup lihai begitu ya, Cak ya. Kayak pergerakannya satset gitu kalau kata anak-anak zaman sekarang. Saya malah mengusulkan pasangan ini pasangan cak-cek. Cak-cek dan satset. Satset dan cak-cek. Cak-cek itu artinya apa, Cak, coba? Cepat, lincah, efektif. Mantap. Cepat, lincah, efektif. Oke, Caimin juga kemarin kan juga Presiden sempat mengatakan bahwa untuk netral. Ini kalau misalnya lihat dari sekarang kabinet Pak Jokowi yang kadang-kadang suka mengomentari begitu, Caimin pernah baper atau kepikiran nggak sih, Cak? Enggak. Tapi yang paling penting saya mengingatkan saja kepada pemerintah yang memegang posisi-posisi jabatan publik. Anda akan ditulis bukan oleh wartawan, Anda akan ditulis oleh sejarah. Apakah demokrasi ini kotor atau tidak oleh penggunaan jabatan-jabatan seperti menteri, jabatan publik yang akan kehilangan kewibawaan. Kalau kehilangan kewibawaan di mata wartawan, mata publik hari ini nggak masalah. Kewibawaan di depan sejarah. Pertaruhan Anda semua pejabat publik hari ini bukan pertaruhan di depan masyarakat atau media. Pertaruhan di depan sejarah. Kelak 30 tahun lagi Anda akan ditulis sebagai pelaku demokrasi yang busuk, pelaku demokrasi yang culas. Dan kewibawaan Anda sebagai pejabat publik akan rugi sendiri. Nah, saya berkeyakinan itu saja sudah cukup. Mau ngapain aja enteng. Artinya ini sebagai bekal dengan mendukung ada koalisi perubahan. Ini berarti Caimin sudah konkret akan mendukung perubahan-perubahan yang akan dilakukan ke depannya dengan Mas Anies begitu? Oh iya, tentu kita ingin merubah karakter jabatan publik ya. Jabatan publik itu harus punya integritas, tidak seperti buzzer, tidak seperti orang bayaran yang tidak objektif. Itu harus jabatan publik sekali loyalitas pada negara, berhenti di loyalitas negara, tidak akan berpihak kepada siapapun. Artinya sekarang Caimin melihat bahwa ada kejadian tersebut begitu? Oh enggak, saya hanya mengingatkan aja, mengingatkan nanti. Atau mungkin Caimin ngerasain juga kali, Cak. Mengingatkan saja, nanti akan dilihat. Karena ya jujur aja ada 1-2 yang kayaknya Pak Jokowi akan dirugikan oleh
perilaku-perilaku yang membuat kewibawaan pemerintah itu turun. Nah, ini yang salah bukan menterinya, kan sistemnya. Sistemnya kayak saya diseret-seret karena sistemnya busuk gitu loh. Ada kesempatan orang mengatasnamakan. Cak, tadi kan kita udah bicara soal bagaimana kedekatan Caimin dengan Mas Anies. Terus bagaimana di Jawa Timur dengan survei-survei yang sudah ada. Dan sekarang visi misi yang mau dibawa ke depannya dengan Mas Anies. Ini kan Indonesia adil makmur untuk semua. Ya. Artinya itu seperti apa, Cak? Perubahan itu adalah bagian dari keinginan untuk yang besar tetap besar, tetapi yang kecil menjadi besar. Bagaimana agar setiap program-program pembangunan itu dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat. Keadilan dan kemakmuran satu tarikan nafas. Sehingga mempengaruhi misalnya bagaimana petani yang selama ini kesulitan pupuk, lahan yang terbatas menjadi subjek yang diprioritaskan oleh pemerintah, menjadi pelaku utama bisnis pertanian, bukan menjadi subordinat dari pertanian. Itulah yang disebut perubahan yang adil dan makmur. Perubahan yang lain misalnya, anggap aja misalnya contoh ini, tapi tidak terlalu pasti, tetapi kira-kira contohnya ini jalan tol nih, menghasilkan besar, menambah pertumbuhan ekonomi, menguntungkan pemilik tol. Bagaimana pemilik tol tetap kaya, tetap makmur, tetap bisnisnya membesar, tapi bagaimana pemilik tanah yang dilalui juga menikmati, misalnya soal rest areanya, soal kepemilikan sahamnya bagi tanah-tanah yang dilewati, itu contoh saja. Begitu juga semua bidang industri. Intinya yang besar harus tetap besar, tetapi yang kecil harus ikut tumbuh menjadi semakin besar. Oke. Walaupun sekarang kalau kita lihat kan survei kepuasan masyarakat Indonesia kepada pemimpinan Pak Joko Widodo ini kan cukup besar, 80% begitu, Cak. Berarti dari sisi mana yang harus dirubah ini kalau misalnya kita lihat? Perubahan itu menganut dua pandangan, satu kesatuan sekaligus. Yang sudah bagus harus ditingkatkan lebih bagus lagi. Tetapi yang belum bagus, yang salah, dirubah menjadi lebih bagus, menjadi yang tepat, menjadi yang benar. Nah, Pak Jokowi ini, saya menjadi bagian dari koalisi pemerintahan, salah satu yang kemudian masyarakat senang, semuanya nyaman, itu adalah tidak ada masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah, artinya subsidi. PKH, subsidi pemenuhan pendidikan, Kartu Indonesia Pintar, subsidi keluarga harapan, itu semua meminta kalau Amin menang ini dipertahankan. Dipertahankan ini ya wajib karena memang perubahan itu melanjutkan yang sudah bagus untuk menjadi lebih bagus. Contohnya program keluarga harapan PKH ini adalah mendapatkan subsidi bagi orang yang miskin. Bagaimana lebih bagusnya lagi? Ya meningkat jumlahnya lebih banyak. Kemudian data yang mendapatkan hak itu harus akurat, benar-benar yang miskin yang mendapatkan PKH, bukan yang sudah kaya tetap mendapatkan PKH, itu yang namanya progres perubahan. Jadi subsidi tetap harus dipertahankan. Oke, Cak, kalau kita lihat kan sekarang semakin kesini itu kan digital sudah digaungkan begitu. Apakah nanti artinya saat nanti misalnya Caimin dan Mas Anies ini menang, itu akan juga dijadikan salah satu prioritas untuk kedepannya? Betul, apalagi untuk anak-anak muda gitu ya. Betul, jadi digitalisasi pelayanan publik, digitalisasi data akurasi kebijakan, digitalisasi akses dari seluruh prosedur servis pemerintah sehingga objektif tidak personal gitu. Tumbuhnya kolusi itu adalah akibat pelayanan negara pemerintah kepada pelaku bisnis itu pelayanan personal, ada hubungan orang. Nanti kalau pakai digital, semuanya serba digital yang objektif, yang transparan. Oke. Caimin kan juga pernah mengatakan beberapa waktu lalu ini sudah kapok, pernah menjadi menteri begitu artinya. Ini artinya apa, Cak? Sudah kapok? Apakah karena kasus kemarin KPK yang sudah lama dibahas-bahas kembali begitu? Ya, kapok jadi menteri itu dua. Harus ada satu apa nih, Cak? Satu cara kerjanya itu. Itu harus ada perubahan. Karena menteri itu sekarang atau zaman saya dulu juga 10 tahun yang lalu itu ada satu
fakta ABS-nya itu masih kuat dalam sistem. Asal Bapak senangnya itu ada. Ini kita rubah pelan-pelan dan pasti. Nah itu membuat menteri itu harus menjadi bagian langsung dari sebuah kegiatan pembangunan. Tidak menjadi juragan gitu. Sehingga tidak hanya mendapatkan laporan, tetapi betul-betul action di lapangan. Yang kedua, sistem ini harus tidak buruk ya, tidak busuk. Kan ada teori yang menyatakan siapapun jadi pejabat pasti akan tertuduh korupsi atau dianggap terlibat korupsi atau terseret korupsi. Itu ada teori seperti itu. Nah ini yang salah bukan menterinya, kan sistemnya. Sistemnya kayak saya diseret-seret karena sistemnya busuk gitu loh. Ada kesempatan orang mengatasnamakan. Ini soal yang KPK kemarin berarti, Cak? Ya, soal KPK yang levelnya level eselon 1 yang terjadi di situ gitu, yang kita nggak ikut apa-apa jadinya terkait. Artinya harus ada yang dibenahi dalam sistem. Caimin ini kan kalau kita ngeliat tim pemenangan dari koalisi perubahan ini belum ada loh, Cak. Ya, memang. Kemana? Kapan, Cak? Kita sudah menantikan ini loh. Ini proses karena menyangkut banyak orang ya yang harus dilayani, banyak segmen, ya juga banyak aspirasi. Semuanya harus kita layani sehingga butuh waktu untuk menyesuaikan. Jadi insya Allah sebelum mulai kampanye pasti sudah selesai. Betul kampanye berarti bulan ini akhir dong? Oktober insya Allah selesai. Akhir Oktober ya, Cak ya? Oke. Cak, kita tadi kan udah ngebahas soal kedekatan Caimin. Caimin juga mengklaim sudah cukup dekat begitu ya, walaupun sangat instan dengan Mas Anies kenalnya. Kenalnya mungkin udah lama ya, tapi kedekatan untuk digabungkan menjadi pasangan ini kan baru sebentar. Aku mau tanya, Cak. Makanan kesukaannya Mas Anies sebenarnya apa sih? Caimin tahu nggak? Ya tahu dong. Apa dia tuh, kan Cak? orang Jogja. Paling favorit sampai sekarang gudeg Jogja. Gudeg Jogja, kita keep ya jawabannya ya. Kalau ditanya Caimin, Caimin sukanya teh atau kopi? Kopi dong. Kalau Mas Anies kira-kira apa nih? Kopi juga dia. Kopi juga, berarti kopi sama kopi ya? Sama kopi. Kemarin juga Kalau kita... saya kopi pahit. Kalau Mas Anies? Karena hidup saya sudah manis. Mas Anies suka kopi pahit juga karena hidupnya juga sudah manis. Sudah manis. Kalau ditanya lebih suka nemenin istri belanja atau ke salon, Cak? Ini pertanyaan yang gampang ya, pasti suka Nanti belanja. langsung aku tanyakan ke ibu nih. Iya, suka belanja dong. Kita bisa nganter sekaligus belanja sendiri. Oke, belanja. Berarti kalau ke salon angkat tangan ya, Cak ya? Angkat tangan. Angkat tangan, nggak sanggup. Terlampau lama menunggunya. Oke, terima kasih Caimin atas waktunya. Sampai kita ketemu Senang kembali. sekali. Ngobrol-ngobrol lagi sama CNN, Cak ya? Siap, setiap saat dengan CNN siap.